Sebagai kendaraan masa depan, mobil listrik itu kerap kali hadir dengan kesan yang futuristik. Desain eksterior sampai interiornya seringkali out of the box dan teknologinya pun canggih. Termasuk ini, sedan medium asal Jerman yang hadir dengan kecanggihan serta teknologi yang futuristik. Tapi kami jamin, dikendarai tetap asik. i5 jadi sedan listrik ketiga yang dibawa BMW ke Indonesia, setelah i4 dan i7. Sebagai seri 5, BMW i5 bermain di kelas menengah. Nah, untuk harganya, mobil ini dibanderol dengan harga sekitar 2,2 miliar on road Jakarta. Di pasaran, mobil ini ya jangan kalian tandingkan melawan Ioniq 5, Ioniq 6, atau bahkan MG4 EV atau BYD Seal ya. Karena mobil ini beda kelas teman-teman. Secara brand pun ya brand kategorinya udah beda. Ini mobil yang premium. Jadi mobil ini bertarung melawan Mercedes-Benz EQE Saloon. Sama-sama dari Jerman. Dan yang menarik, BMW i5 ini hadir dengan harga jual yang lebih murah. Tapi kalau kita lihat speknya, lihat teknologinya, ya calon pembeli di kelas ini pastinya galau banget memilih antara BMW i5 atau Mercedes EQE Saloon. Satu hal yang menarik bagi kami ketika melihat i5 ini adalah dari tampilannya yang gak mencolok. Mobil ini tampil layaknya BMW seri 5 jenis terbaru yang disulap menjadi mobil listrik. Jadi yang gak ada detail-detail yang terlalu mencolok kalau dilihat dari luarnya. Paling ciri khas mobil listriknya terlihat dari penggunaan grill yang tertutup, sampai model bokong tanpa knalpot. Sisanya, mobil ini tampil low-key alias mobil yang tampilannya konvensional. Tapi tunggu sampai kita masuk ke dalam kabinnya. Yang benar-benar sambutannya ini futuristik sekali teman-teman. Kapan lagi coba ngeliat mobil yang kombinasinya tuh kerasa radikal gitu ya, tapi kelihatan oke-oke juga. Mobil ini dashboardnya dilengkapi dengan panel kayu kayak gini nih. Oke lah, apalagi ada ornamen kayak pecah-pecah gitu ya. Yang awalnya saya kesannya agak-agak kok berani banget ya sama desainnya. Tapi ketika hadir di mobil ini, rasanya gampang untuk kita jatuh cinta dengan mobil ini. Apalagi dengan ambient lighting yang di cover panel-panel kristal kayak gini. Cantik banget ya kesannya. Dan ya BMW rasanya ngebuat mobil ini sangat serius nih untuk urusan desainnya. Iya, kita seakan-akan berada di mobil dari masa depan. Dan yang menarik, BMW memberikan operating system terbaru di mobil ini. Head unitnya sampai panel clusternya ini hadir dengan banyak sekali aplikasi yang asik-asik teman-teman. Bahkan kita bisa mendownload aplikasi terbaru dari BMW sehingga kita bisa menyesuaikan dengan preferensi yang kita mau. Belum lagi, mobil ini punya interior kamera, ada juga drive recorder di mobil ini, sehingga ya bikin kesan yang lagi-lagi futuristis. Dan yang paling saya suka, gimmick fitur di mobil ini adalah nih, ada AR kameranya. Jadi di speedometernya kita bisa lihat augmented reality atau pancaran dari kamera depan yang bisa langsung tampil di sini nih, speedometer. Wow. Bahkan kalau kita lagi pakai adaptive cruise control, itu yang paling saya suka karena ada banyak animasinya yang bikin rasa berkendaranya jadi semakin ter-enhance. Gimmick lain yang juga asik adalah dari ambient lightingnya. Nggak cuma bisa ganti-ganti warna sesuai keinginan kita atau menyesuaikan warna dari mode berkendara, tapi lampu ini tuh bisa tiba-tiba jadi merah kalau kita lagi kondisi yang darurat. Terus yang menarik dari mobil ini juga ada panoramic roof yang sistem bukanya dari belakang ke depan. Ada juga tirai penutup untuk jendela penumpang sampai kaca belakang. Bicara soal penumpang, rasa duduk di baris kedua mobil ini tuh ya biasa aja. Gak lega kayak seri 7 dan ini cenderung sempit sih menurut kami. Belum lagi karena ada tunnel gede di lantai tengah sini, ngebuat makin gak nyaman lagi. Tapi soal fasilitas belakangnya sih lumayan lah. Ada banyak USB port, ada pengaturan AC sampai armrest juga. Terus kalau jok baris kedua nggak dipakai, bisa direbahin untuk ekspansi bagasinya. Menyetir BMW itu memang selalu asik teman-teman. Posisi duduknya terasa pas, feel sportinya dapat, dan ya kita seakan menyatu dengan mobilnya.
Apalagi di BMW i5 ini, kalau kita masuk ke mode berkendara yang sport, nah maka joknya akan lebih menjepit badan kita, sehingga kita lebih siap untuk bermanuver dan bersenang-senang di mobil ini. Tapi satu hal yang agak bikin kagok pada awalnya adalah mobil ini sebagai sedan medium, tapi panjangnya itu lebih dari 5 meter. Yang bikin kita perlu pembiasaan dan agak perlu hati-hati ketika berputar balik atau masuk ke daerah yang padat kendaraannya. Meski begitu, handling mobil ini tetap terasa mudah dijinakkan. Ya, tinggal perlu pembiasaan aja sih. Toh untuk pemula ada kamera 360 yang bisa dimanfaatkan dan beragam sensor yang bisa bantu jagain mobil. Ada juga fitur parkir otomatis. Nah, bicara soal pengendalian mobil ini, BMW just being BMW. Bantingan mobil ini terasa sangat presisi dan terasa sporty. Tapi ada feel empuk yang bisa kita rasakan kalau melewati polisi tidur atau speed trap yang rata. Rasa mobil ini tuh bikin kita yakin ketika menyetir di berbagai kondisi. Ini bukan mobil listrik pertama yang kami tes, dan sejujurnya mobil listrik itu hadir dengan karakter dapur pacu yang terasa flat, yang terasa mirip-mirip aja. Rata-rata hadir dengan torsi yang buas dan selalu dapat di tarikan yang awal, sehingga respon dapur pacunya memang asik gitu. Dan ya BMW i5 ini pun demikian, hadir dengan motor listrik yang disimpan di roda belakangnya, torsi dan tenaganya juga buas dan cenderung lebih natural memang. Dan karakter penyaluran tenaganya bisa sangat agresif ketika masuk di mode sport. Tapi kalau kita pengen yang halus, bisa masuk di mode yang personal. Mobil ini yang menyenangkannya adalah hadir dengan gimmick boost yang disimpan di pedal sebelah kiri sini, pedal shift sebelah kiri. Kalau kita tekan, wow, maka kita akan dapat 10 detik ekstra tenaga atau torsi tambahan di mobil ini sehingga kita bisa lebih memacunya. Ya memang itu bukan fitur baru di BMW, karena kita ngetes sebelumnya ada BMW iX1 yang juga pakai fitur boost kayak gitu. Tapi kehadiran fitur boost di BMW i5 ini bikin mobil ini menjadi lebih sporty dan juga menjadikan mobil ini bisa lebih asik dibawa bersenang-senang. Memang asik bermain-main dengan fitur berkendara di BMW i5 ini. Selain karena ada boost, ada juga beragam mode berkendara yang bisa kita pakai. Tapi perlu diingat, kalau kita gaspol pakai mobil listrik, tentu baterainya akan lebih cepat terkuras. Nah, BMW i5 ini pakai baterai berkapasitas 81,2 kWh dan diklaim bisa menempuh jarak sampai dengan 582 km. Dari tes yang kami lakukan, i5 ini bisa meraih 6,4 km per kWh di rute dalam kota. Sedangkan di rute tol bisa meraih angka 5,8 km per kWh. Memang kalau dibandingkan dengan Mercedes EQE, BMW i5 ini spek baterai dan jarak tempuhnya terhitung kalah nih. Tapi mobil ini sebenarnya lebih dari cukup untuk sekedar pakai sehari-hari atau bahkan keluar kota yang terprediksi. Kami udah ngetes bawa BMW i5 ini dari Jakarta ke Semarang. Dan nyatanya dengan 1 kali pengetesan penuh di Jakarta, mobil ini sampai ke kota Semarang. Bahkan masih nyisa baterai sekitar 10% dengan jarak tempuh yang sekitar 60-80 km lagi. Jadi mobil ini memang nyatanya layak buat dibeli untuk penggunaan harian ataupun buat kita road trip di jalur-jalur yang terprediksi. Cuma dari tes yang kami lakukan, ada satu hal yang bikin kami gregetan teman-teman. Untuk urusan performanya, mobil ini dibatasin top speednya hanya 193 km per jam dan kami tes memang betul adanya. Sementara kompetitornya Mercedes-Benz EQE diklaim top speednya tembus 210 km per jam. Ya oke lah, sebenarnya top speed sebesar itu juga nggak bisa kita nikmatin di jalan raya Indonesia. Tapi itu membuktikan kalau BMW sebenarnya membatasi potensi dari BMW i5 ini. Ya sebenarnya mobil ini bisa lebih buas lagi daripada itu. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, BMW i5 ini tetap menarik untuk dipinang. Apalagi karena harga jualnya kompetitif kalau dibandingkan dengan kompetitor sekompatriotnya. Belum lagi, satu hal yang harus diapresiasi adalah BMW tetap mempertahankan karakter desain mobilnya dari luar seperti seri 5 lain, sehingga tetap tampil low profile dan tidak mencolok. Tapi di sisi lain, i5 hadir dengan fitur dan teknologi yang tetap futuristik dari dalam. Gak salah kan, kalau bilang mobil ini tetap asik meski sangat futuristik.
Ya, dengan harga 2,2 miliar untuk mobil listrik di kelas premium seperti ini tentu pilihan yang menarik. Tapi mobil ini lagi-lagi bukan buat kaum menang-mending. BMW adalah BMW, mereka selalu bisa membuat produk yang ikonik dan juga berkarakter, sehingga dengan i5 ini untuk bertarung di pasaran yang mobil listrik sekarang lagi panas, lagi seru-serunya, mobil ini jelas bisa menantang banyak rival-rivalnya. Setidaknya itu menurut kami, teman-teman. Menurut kalian gimana? Pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Tikoto, dan juga tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal Tikoto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.